Sobat Bumi, kembali lagi sama aku Indah Suryandini di Edu Talks, bincang-bincang seputar edukasi. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tantangan yang populer banget nih, yaitu Zero Waste Challenge, atau tantangan menuju gaya hidup minim sampah. Siapa di sini yang pernah dengar tentang challenge ini? Pasti kalian gak asing kan sama tantangan ini? Tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kali ini aku ditemenin sama bintang tamu yang keren banget. Halo Kak Syaru, boleh perkenalkan diri dulu Kak? Halo semuanya, halo Indah dan Sobat Bumi. Aku Syahru Putri Awaliyah, biasa dipanggil Syahru dari Pendidikan Geografi Angkatan 2022. Halo Kak Syaru, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Wah, kabar aku alhamdulillah baik dan sehat nih Indah. Indah sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, aku juga baik dan sehat kok Kak. Kalau boleh tahu, Kak Syaru lagi sibuk apa nih sekarang? Kalau ngomong-ngomong terkait dengan kesibukan aku saat ini mungkin bekerja sambil kuliah aja sih Indah. Sama itu ikut organisasi mungkin ya. Itu sih Indah. Kalau Indah sendiri gimana kesibukannya saat ini? Aku juga kurang lebih sama sih kayak Kak Syaru, aku sibuk kuliah sama aku juga join organisasi gitu di kampus. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke topiknya nih ya Kak, bincang-bincang tentang Zero Waste Challenge. Nah, kita semua nih tahu kalau permasalahan sampah di Indonesia itu nggak ada habisnya dan masih belum terselesaikan. Banyak banget faktor yang mempengaruhi hal ini nih guys. Nah, kalau dari Kak Syaru sendiri, pernah dengar nggak Kak tentang Zero Waste Challenge ini? Kalau dari aku sendiri sih sering banget ya denger terkait dengan Zero Waste Challenge ini karena memang sudah banyak digembar-gemborkan ya di banyak instansi terkait dengan Zero Waste Challenge. Kalau mungkin kita lihat dari kegiatan kita aja sehari-hari ya, kalau kita ke supermarket kebanyakan sekarang sudah menerapkan Zero Waste Challenge dengan menggunakan paper bag lagi ya semacam kayak kita nggak boleh pakai plastik lagi, harus pakai bawa tas, bag sendiri gitu kan dari rumah gitu-gitu sih aku taunya Indah. Nah iya bener banget Kak, kurang lebih seperti itu. Nah kalau menurut Kak Syaru itu Zero Waste Challenge itu artiannya itu apa Kak? Kalau menurut aku sendiri sih Zero Waste itu tuh lebih tentang sebuah filosofi hidup ya yang berusaha meminimalkan limbah dengan mengutamakan penggunaan barang-barang yang bisa dipakai kembali nih. Terus juga mengurangi konsumsi, terus juga daur ulang, dan juga menjadikannya sebagai kompos. Jadi fokus utamanya tuh adalah bagaimana kita bisa mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah ngomong-ngomong terkait dengan kompos dah, aku dan teman-temanku kemarin itu pernah ada nih proyek terkait dengan kompos, yaitu memanfaatkan sampah sisa makanan untuk kita jadikan kompos, pupuk kompos gitu. Dan kalau boleh menyebutkan wilayahnya, kami sudah melakukan edukasi terkait dengan pembuatan pupuk kompos ini tuh di warga sekitaran Bidara Cina nih Indah. Oh iya Kak, menarik banget nih Kak. Berarti Kak Syaru udah pernah melakukan ya, udah terjun langsung nih. Iya betul banget. Jadi setidaknya kita sudah berperan dan berpartisipasi dalam Zero Waste Challenge ini sih Indah. Wah ternyata di sekitar kita juga udah banyak banget yang menerapkan Zero Waste Challenge ya Kak ya. Contohnya dari kegiatan Kak Syaru tadi. Nah jadi bisa aku simpulin kalau Zero Waste Challenge ini sebenarnya bukan tentang menghasilkan nol sampah secara harfiah ya Kak, tapi lebih ke usaha untuk mengurangi sampah semaksimal mungkin dengan cara-cara tertentu. Kira-kira seperti itu benar Kak Syaru? Betul banget, betul Indah, kurang lebih seperti itu. Seperti yang aku tadi bilang kan, kayak meminimalkan sampah dengan cara-cara tertentu tadi. Seperti kita kan banyak ya kebutuhan hidup yang pastinya mengeluarkan sampah gitu ya dari rumah tangga kita. Nah contohnya itu sampah sisa makanan. Nah gimana sih caranya kita meminimalisir sampah tersebut, atau bagaimana sih kita mengolah sampah tersebut agar bisa menjadi hal yang lebih bermanfaat ya, contohnya itu pupuk kompos gitu.
Wah, seru banget ya ternyata. Ternyata Zero Waste Challenge itu kalau dijalanin juga gak seribet itu dan memang sangat bermanfaat ya kayak untuk lingkungan, terus juga untuk kehidupan kita. Betul banget. Oke nih, kalau gitu sekarang kita masuk ke bagian yang menarik, yaitu gimana sih caranya memulai Zero Waste Challenge? Terus apa nih langkah pertama yang bisa kita ambil? Nah, kira-kira menurut Kak Syaru sendiri, langkah pertamanya apa nih Kak? Kalau menurut aku sih ya, mungkin kita bisa mulai dari hal-hal kecil dulu nih. Misalnya seperti yang tadi aku bilang, kayak bawa tas belanja sendiri nih kalau misalkan mau berbelanja di minimarket atau mau ke pasar-pasar gitu. Terus menggunakan botol minum yang bisa diisi ulang atau tumbler. Kan sekarang botol minum tuh kan banyak variasinya ya dan banyak bentuknya yang lucu-lucu dan gemas-gemas gitu. Gak monoton, jadi kita bisa jadiin stylist, bisa kita styling juga sama OOTD kita di hari itu gitu. Terus juga menghindari penggunaan barang-barang sekali pakai nih seperti sedotan plastik gitu. Kita bisa bawa kit makanan nih, teman-teman kan sekarang sudah banyak tersebar kan kayak kit makanan yang sendok udah ada, terus ada sedotannya juga dan segala macemnya gitu. Harganya juga nggak yang mahal-mahal banget kok kalau kalian lihat di e-commerce. Terus juga jangan lupa nih untuk memulai memilah sampah, terutama seperti sampah organik dan anorganiknya gitu kalau dari aku. Nah, bener banget nih Sobat Bumi, bisa nih ya dicatat cara-caranya yang udah disebutin sama Kak Syaru tadi. Apalagi sekarang kita udah bisa mendapatkan barang penggantinya itu yang lebih ramah lingkungan di online shop, itu udah tersebar banyak banget dan pastinya harganya juga terjangkau ya Kak ya. Iya, betul. Nah, untuk cara-caranya tadi tuh kedengarannya sih emang gampang dan sepele gitu ya Kak, karena itu kan emang seharusnya kita lakukan setiap hari gitu. Nah, hal-hal kecil ini tuh sebenarnya punya dampak yang besar loh Sobat Bumi kalau dilakukan secara konsisten pastinya. Selain itu, kita juga bisa mulai dari diri sendiri nih. Misalnya dengan membawa tempat makan atau tempat minum yang sudah disebutkan oleh Kak Syaru tadi untuk mengurangi sampah kemasan ketika kita ingin membeli suatu makanan ataupun minuman di tempat tertentu gitu ya Kak ya. Betul banget Indah, apalagi pelajaran mahasiswa kayak kita gini kan ya sering banget kan beli makanan di luar dan memang sukanya jajan ya kita ini ya gitu. Setuju banget Kak, apalagi kalau ada makanan viral gitu ya Kak, pasti langsung aku mau beli ini gitu. Ya sepertinya jiwa-jiwa FOMO itu melekat pada diri-diri kita pada masa ini ya. Apalagi kita kan mahasiswa pendidikan geografi nih ya Kak, jadi kita juga harus sadar sama kondisi lingkungan kita. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau menjalani gaya hidup minim sampah ini pasti banyak banget tantangannya, betul nggak Kak? Betul banget. Nah, kira-kira nih menurut Kak Syaru sendiri sebagai salah satu orang yang sudah pernah menjalani Zero Waste Challenge, tantangan apa aja Kak yang biasanya dihadapi ketika menjalankan Zero Waste Challenge ini? Mungkin aku berkaca sama diri aku dulu kali ya. Salah satu tantangan terbesar aku mungkin dari kebiasaan sih Indah. Kayak kita tuh kan sudah terbiasa dengan kenyamanan barang-barang sekali pakai ya. Jadi butuh waktu dan usaha gitu untuk beralih ke gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Apalagi case di mana dulu awal-awal pemerintah atau supermarket dan minimarket itu tuh mewajibkan kita untuk membawa bag belanja kita sendiri. Dari situ kan banyak pro dan kontra ya terkait dengan peraturan tersebut gitu. Dan ya untuk menerapkan dan untuk menjadi menjadi kebiasaan itu cukup sulit gitu di saat itu. Selain itu tantangan lainnya ya seperti ketersediaan alternatif yang ramah lingkungan. Ya mungkin memang ada beberapa yang harganya lebih mahal gitu, tapi memang ya sekarang sih sudah tersebar yang lebih murah gitu, sehingga dapat mempermudah kita juga sih sebenarnya ya. Seperti tadi yang aku notice itu kit makanan yang memang satu setnya sudah terjual dengan harga murah dan banyak yang sudah dijual dengan harga murah di e-commerce gitu.
Tapi yang lebih utama sih kayaknya ke kebiasaan ya. Kalau mungkin kita sadar di awal-awal yang terkait dengan membawa bag kemana-mana, itu kan dulu belum menjadi suatu hal kebiasaan yang kita miliki gitu. Tapi sekarang karena di mana-mana sudah ada tuntutan dari berbagai macam minimarket dan supermarket yang mewajibkan kita membawa paper bag sendiri, atau kita harus membeli paper bag dari mereka gitu yang memang ramah lingkungan. Jadinya itu tuntutan yang membuat kita harus bawa nih bag ini kemana-mana gitu. Jadi ya seperti biasa, government dan juga environment tuh mempengaruhi kebiasaan kita juga sih, Indah. Iya, betul banget Kak, aku juga setuju sih. Makanya perlu diperhatiin banget kebiasaan-kebiasaan kita, terus dampak-dampaknya juga buat lingkungan gitu. Tapi Sobat Bumi gak usah khawatir, karena setiap tantangan pasti ada solusinya. Misalnya nih, kita bisa mulai dari perubahan kecil dan bertahap. Jadi kita tuh nggak perlu langsung merubah semuanya. Pasti ada tahap-tahapnya, ada proses-prosesnya yang bisa kita lalui satu persatu. Nggak harus semuanya, nggak harus langsung berubah. Itu nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, selain itu kita juga bisa nih cari-cari komunitas, atau kita ajak teman-teman kita untuk sama-sama melakukan Zero Waste Challenge ini. Jadi kita punya misi yang sama untuk membangun lingkungan menjadi lebih baik. Jadi kita bisa saling mendukung dan memberi semangat tentunya. Bener banget Indah, aku setuju. Karena kesadaran menjaga lingkungan tuh terutama dari sampah itu penting banget. Kita semua tahu kalau isu sampah di Indonesia tuh semakin bertambah. Yang penting tuh kita selalu catch up terkait dengan isu-isu yang ada. Kita tidak menutup diri terkait dengan informasi yang tersebar. Namun kembali lagi kita harus mengevaluasi, dan ya kita harus mengevaluasi informasi-informasi yang tersebar di luar sana juga ya pastinya. Betul banget Kak Syaru. Dan pastinya kalau kita menjalankan Zero Waste Challenge ini akan ada manfaat yang banyak banget yang bisa kita rasakan. Bukan cuma buat kita doang sih sebenarnya Kak ya, pasti orang-orang di sekitar juga akan merasakan. Betul banget. Kalau dari Kak Syaru sendiri nih yang udah pernah punya pengalaman, kira-kira nih Kak, apa aja sih manfaat yang dirasakan setelah menjalani Zero Waste Challenge ini? Manfaatnya ya pasti banyak banget dong Indah. Yang pertama tuh pastinya kita bisa menghemat uang ya. Angka di rekening aku sepertinya semakin bertambah nih karena aku mengikuti Zero Waste Challenge ini. Ya, Kak, ya. Alhamdulillah ya, karena aku bisa menghemat uang, karena aku membeli barang yang bisa digunakan berulang kali gitu. Jadi nggak terlalu membuang-buang uang untuk membeli barang yang cuma sekali pakai gitu. Jadi aku cukup beli sekali dan bisa digunakan berkali-kali gitu. Terus juga kedua tuh kita jadi lebih sadar nih dengan apa yang kita konsumsi, sehingga hidup kita jadi lebih sehat dan mindful pastinya. Terus yang ketiga, secara tidak langsung kita mendukung ekonomi lokal ya, dengan membeli produk-produk yang lebih ramah lingkungan dan biasanya diproduksi oleh usaha-usaha kecil pastinya kan. Iya betul banget Kak, apalagi untuk produk-produk ramah lingkungan yang diproduksi oleh usaha-usaha kecil ini kan udah mulai banyak ya Kak ya, terus juga udah mulai marak banget nih dijual di online shop, e-commerce gitu, dan harganya juga banyak yang lebih terjangkau gitu. Jadi kita bisa membantu ekonomi negara juga sih maksudnya ya Kak ya. Iya bener banget. Jadi ya membantu ekonomi iya, membantu lingkungan iya kan ya. Apalagi sekarang tuh tren-tren itu loh, tren-tren fashion itu semakin luas loh. Seperti yang aku tadi bilang terkait dengan tumbler sudah menjadi fashion kan. Sudah banyak tumbler yang lucu-lucu dan segala macam, itu bisa banget kita catch up dan ikuti loh sebenarnya. Setuju banget Kak. Dan tentu aja manfaat terbesar dari Zero Waste Challenge ini adalah kontribusi kita terhadap lingkungan. Dengan mengurangi sampah, kita jadi bisa membantu mengurangi pencemaran, menjaga kelestarian sumber daya alam, dan tentunya mewariskan bumi yang lebih sehat untuk generasi mendatang. Nah, itu dia tadi obrolan kita tentang Zero Waste Challenge. Buat teman-teman yang mau coba, jangan takut untuk memulai dari hal-hal kecil. Setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun itu, punya arti besar untuk lingkungan kita. Benar sekali.
sekali. Dan ingat, kita tidak harus sempurna dalam menjalani gaya hidup minim sampah ini. Yang penting adalah kita terus berusaha dan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik. Yuk kita jadikan gaya hidup minim sampah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Oke, kalau gitu aku mau ngucapin terima kasih banyak nih sama Kak Syahrul yang udah mau bincang-bincang bareng aku di Edu Talks kali ini. Sama-sama, Indah. Mohon maaf apabila ada salah kata atau yang lainnya, baik untuk Kak Syahrul ataupun teman-teman semuanya. Terima kasih udah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti Edu Talks dan bagikan episode ini ke teman-teman kalian agar kita sama-sama peduli dengan lingkungan. Sekian untuk Edu Talks kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, terima kasih Kak. Dadah. Iya, sama-sama, Indah.